Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama begitu menyita perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Skandal korupsi minyak Pertamina disebut-sebut sebagai kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Bayangkan saja, kerugian negara akibat korupsi itu mencapai 193,7 triliun rupiah yang terjadi di tahun 2023 saja. Dan diperkirakan total kerugian hampir 1.000 triliun atau 1 kuadriliun rupiah karena korupsi diduga terjadi sejak tahun 2018. Maka tak salah bila kemudian sejumlah kalangan menyebutnya skandal mega korupsi. Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah nanti ke depan. Ya. Selain menimbulkan kerugian yang fantastis, kasus ini juga menyita perhatian masyarakat karena adanya dugaan pengoplosan bahan bakar minyak. Dalam keterangan pers pada Rabu minggu lalu, Kejaksaan Agung menemukan adanya upaya pengoplosan untuk memproduksi BBM jenis Pertamax dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut, dari keterangan saksi dan bukti yang dikumpulkan penyidik, tersangka mengaku membeli RON yang lebih rendah dan dioplos menggunakan zat tertentu untuk menjadi RON 92. Tersangka juga menjual BBM oplosan ini dengan harga BBM Pertamax. Pengoplosan terjadi diduga di kilang PT Orbital Terminal Merak yang dimiliki salah satu tersangka. Bahwa tadi memang disampaikan tidak ada blending, ya, RON tidak berubah. Tetapi penyidik menemukan tidak seperti itu. Ada RON 90 atau di bawahnya, ya, 88 di blending dengan RON 92. Jadi RON dengan RON. Tadi kan tidak seperti itu. Fakta yang ada dari keterangan saksi, RON 88 di blending dengan 92 dan dipasarkan seharga 92. Pernyataan Kejaksaan Agung itu menanggapi klaim Pertamina sebelumnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR minggu lalu. PTH Dirut Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra, menyatakan pihaknya tidak bisa melakukan blending untuk mengubah RON. Menurut Pertamina, mereka hanya memiliki fasilitas untuk mengubah warna dan menambah zat aditif. Diketahui BBM Pertamina merupakan produk jadi yang sesuai dengan RON masing-masing, yakni Pertalite memiliki RON 90 dan RON 92 untuk Pertamax. Teknis, Pertamina Patraniaga memberikan layanan kepada masyarakat untuk RON 90 dengan merek Pertalite dan RON 92 dengan merek Pertamax itu adalah sudah sesuai spek. Dan kita menjamin kepada masyarakat bahwa di SPBU yang kita jual adalah sesuai spek. Adapun tadi dijelaskan oleh pimpinan Komisi 12, penambahan aditif tersebut adalah sifatnya untuk menambah value dari performansi produk-produk tersebut. Tidak betul bahwa untuk Pertamax ini adalah produk oplosan, karena kita tidak melakukan hal tersebut. Soal dugaan skandal mega korupsi Pertamina, tim penyidik Kejaksaan Agung sudah beberapa kali melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Yang terbaru adalah penggeledahan di PT Orbit Terminal Merak, kawasan Cilegon, Banten, Jumat 28 Februari lalu. Pada penggeledahan minggu lalu di PT Orbit Terminal Merak, kawasan Cilegon, Banten, kantor yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan pengoplosan Pertamax, tim penyidik Kejaksaan Agung menyita 95 bandel dokumen dan barang bukti elektronik berupa 2 unit ponsel. Sementara itu, dari kediaman Riza Khalid di kawasan Panglima Polim, penyidik menyita sebuah DVR. Tim penyidik masih menganalisis keterkaitan sejumlah barang bukti yang ditemukan dari PT OTM dan kediaman Riza Khalid Kamis kemarin. Sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor terminal BBM Tanjung Geram, sebuah terminal bahan bakar yang dikelola PT Pertamina Patraniaga. Di daerah Cilegon, ya, tepatnya di PT OTM,
penyidik juga berhasil menyita setidaknya 95 bundel berupa dokumen yang terkait dengan berbagai administrasi persuratan dan kontrak. Kemudian membawa barang bukti elektronik di salah satu rumah di Jalan Panglima Polim, dan dari sana penyidik membawa dan menyita berupa DPR ya, beserta CCTV. Dugaan skandal mega korupsi di tubuh Pertamina membuat mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok turut buka suara. Temuan kasus korupsi tata kelola minyak mentah diduga terjadi sejak tahun 2018 hingga 2023 atau dalam periode saat Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina tahun 2019 hingga 2024. Ahok menyebut sejumlah pihak diduga terlibat, salah satunya Ahok menyebut adanya oknum Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang diduga terlibat. Kata Ahok, di kasus bukan cuma terkait Rifa Syahaan sebagai dir PT Pertamina Patraniaga. Ahok mengaku mencurigai ada oknum BPK yang terlibat langsung dalam kasus pengadaan zat aditif di perusahaan plat merah itu. Menurut Ahok, oknum dari BPK itulah yang menjadi backing agar Pertamina membeli zat aditif melalui transport dan tender yang tidak sah. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok juga mengaku siap buka-bukaan soal Pertamina jika dirinya dipanggil Kejaksaan Agung. Ahok bahkan mengaku memiliki dokumen lengkap untuk membongkar penyelewengan yang terjadi di Pertamina. Kejaksaan Agung sebelumnya membuka peluang siapa saja yang berkaitan dalam kasus korupsi, tata kelola minyak mentah, dan produk kilang periode 2018-2023. Ahok menyatakan siap dan senang membantu jika dipanggil Kejaksaan Agung dalam pemeriksaan kasus korupsi di Pertamina. Ahok mengaku memiliki rekaman rapat yang bisa diperdengarkan supaya publik tahu apa yang terjadi di dalam Pertamina. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan. Siapapun. Pernyataan Ahok soal akan membongkar rahasia di dalam tubuh Pertamina mendapat komentar dari advokat Hotman Paris. Hotman Paris menyebut Ahok seharusnya berhak melakukan pemeriksaan bila mencurigai adanya pelanggaran ketika masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Hotman juga menyayangkan sikap Ahok yang justru mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama Pertamina pada 2024. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Untuk mengakomodasi keluhan masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta membuka posko aduan. LBH Jakarta mengklaim menerima 519 aduan dari warga konsumen Pertamax yang diduga oplosan. Warga diminta untuk mengisi bentuk kerugian hingga dampak yang dialami selama kendaraannya menggunakan BBM Pertamax periode 2018-2023. LBH akan merumuskan upaya hukum yang akan ditempuh dalam menuntut ganti rugi hingga perbaikan tata kelola migas. Dalam perkembangannya, kami telah menerima sekitar 519 aduan dari warga masyarakat yang merasa dirugikan. Adapun isi dari formulir yaitu berupa modeling dalam bentuk pertanyaan, misal intensitas warga masyarakat dalam mengkonsumsi BBM Pertamax, kemudian sampai pada dampak atau bentuk kerugian yang dialami ketika mengonsumsi BBM Pertamax dalam rentang waktu 2018 hingga 2023. Mencuatnya informasi terkait dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Pertamina ini membuat sejumlah warga khawatir. Mereka mengaku menjadi ragu menggunakan BBM jenis Pertamax yang saat ini beredar. Pemerintah pun diminta segera menyelesaikan permasalahan ini.
Saya juga pakai Pertamax sekarang. Akhirnya abang ragu atau seperti apa sih bang pakai Pertamax bang jadinya bang? Otomatis ya kita agak meragukan lagi kan, semuanya kita pakai otomatis udah dioplos kan, itu nggak bagus berarti kan. Itu kan oktannya kan lebih rendah kalau Pertalite dibandingin sama Pertamax. Kalau misalnya dipaksain pengoplosan gitu ya kurang baik lah nilainya, saya bilang gitu. Itu merugikan juga, merugikan rakyat, merugikan negara juga. Kan itu kan berhubungan langsung sama pengguna. Ya disayangkan banget lah bang. Kita kan beli Pertamax kan untuk ngerawat mesin motor kendaraan kita juga kan. Cuman dengan keadaan seperti ini kita juga jadi ragu-ragu untuk beli Pertamax. Apalagi sekarang kita nggak tahu nih di semua SPBU Pertamax itu jadi plus seperti mana gitu. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah kita melihatlah, respon lah akan masalah ini supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Setelah ramai kritik publik atas temuan kasus korupsi Pertamina akhirnya meminta maaf. Direktur Utama PT Pertamina Persero meminta maaf kepada masyarakat terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan anak usaha Pertamina Patraniaga dan siap membantu Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus dalam hal penyajian data atau keterangan tambahan. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan. Pertamina Patraniaga harus berbenah total usai Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut akan mengevaluasi Pertamina. Erick pun menghormati langkah Kejaksaan Agung dalam membongkar kasus korupsi di Pertamina. Di Pertamina sendiri tentu kita akan review total. Seperti apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya. Ya, banyak yang bicara bagaimana peran SKK Migas, bagaimana peran Menteri SDM, bagaimana Menteri BUMN, bagaimana juga lain-lain. Nah, ini yang kita konsolidasikan, kita harus berikan solusi. Bukan semata karena kekhawatiran terkait Pertamax oplosan dan tanda tanya besar di kalangan masyarakat soal jaminan keamanan BBM yang mereka beli. Tetapi juga adanya dugaan kerugian negara yang mencapai hampir 1.000 triliun rupiah membuat kasus korupsi Pertamina bagaikan magnet yang menarik keinginan tahuan masyarakat.